Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanelana Putri Fabita dari kelas 12 1 absen 12. Ingin menjelaskan materi tentang pelajaran fisika. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik ini pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan suatu teori yaitu gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Nah, ada juga rumus gelombang elektromagnetik dan spektrum elektromagnetik. Jadi, pertama, rumus mencari kecepatan gelombang adalah C sama dengan E per B, di mana C sebagai kelajuan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa, dan E sebagai kuat medan listrik, dan B sebagai kuat medan magnet. Selanjutnya ada mencari frekuensi cahaya tampak. Nah, rumus untuk mencari frekuensi cahaya tampak adalah F sama dengan C per lambda, di mana F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, C sama dengan cepat terambat cahaya di ruang hampa, dan lambda sebagai panjang gelombang cahaya. Selanjutnya, ada beberapa sifat elektromagnetik. Yang pertama, merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. Yang kedua, cepat terambat gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 M per S. Selanjutnya, dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik yang tidak memerlukan medium. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan refraksi, dan interfraksi, dan difraksi atau lenturan, serta polarisasi. Yang kelima, ada merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnetik dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Lalu yang terakhir, gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik, sebab tidak memiliki muatan listrik. Nah, berdasarkan gambar di atas, spektrum elektromagnetik ini terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan gelombang radio ini. Jadi, gelombang radio ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar atau transmitter dan diterima oleh antena penerima yang disebut dengan receiver. Lalu selanjutnya, sinar inframerah. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah diaplikasikan sebagai terapi medis, seperti penyembuhan penyakit encok dan terapi saraf. Pada bidang militer, terdapat teleskop inframerah yang dapat digunakan untuk melihat di tempat gelap atau berkabut. Selanjutnya, gelombang mikro. Gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar, radio detection and ranging. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut, dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Sebagai contoh, jika gelombang mikro yang dipancarkan radar mengenai benda, gelombang mikro akan memantulkan kembali ke radar. Selanjutnya ada cahaya tampak. Mata manusia sangat peka terhadap radiasi cahaya tersebut, sehingga cahaya tampak sangat membantu penglihatan manusia. Panjang gelombang sinar tampak yang terpendek dalam spektrum bersesuaian dengan cahaya ungu dan yang terpanjang bersesuaian dengan cahaya merah. Lalu ada gelombang mikro. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Secara khusus, sinar ini dapat diaplikasikan untuk membunuh kuman. Lampu yang menghasilkan sinar ultraviolet juga dapat digunakan dalam perawatan medis. Sinar ultraviolet juga dapat dimanfaatkan dalam bidang perbankan, yaitu untuk memeriksa tanda tangan di slip pemeriksaan uang sama dengan tanda tangan di buku tabungan.
Lalu selanjutnya ada sinar X. Sinar X ditemukan oleh William Conrad Roentgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut sinar Roentgen. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran seperti untuk memotret kedudukan tulang. Pada bidang industri, sinar X dimanfaatkan untuk menganalisis struktur kristal. Sinar X mempunyai daya tembus yang sangat kuat. Sinar ini mampu menembus zat pada seperti kayu, kertas, dan daging manusia. Pemeriksaan anggota tubuh dengan sinar X tidak boleh terlalu lama karena dapat membahayakan. Lalu ada sinar gamma. Sinar gamma berasal dari radioaktif nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat, sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius, seperti mandul dan kanker. Nah, dalam pemanfaatan radiasi elektromagnetik, seringkali dilakukan perhitungan terkait intensitas gelombang yang dihasilkan. Intensitas gelombang elektromagnetik sebanding dengan harga maksimum medan magnet dan medan listrik atau dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan Emax dikali Bmax per 2 minol atau I sama dengan C dikali Bmax per 2 minol atau I sama dengan E akar 2 max per 2 minol. Nah, di sini I sebagai intensitas rata-rata, Emax sebagai medan listrik maksimum, Bmax sebagai medan magnet maksimum, dan minol sebagai permeabilitas magnet. Selanjutnya materi yang saya bahas adalah penyimpanan dan transmisi data. Di sini ada teknologi, digital, dan analog. Nah, teknologi sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Nah, kata digital ini berasal dari kata digitus, yaitu bahasa Yunani, yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Lalu ada analog. Nah, analog ini merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Lalu selanjutnya ada teknologi analog. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. Lalu yang terakhir ada teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, di sini ada penyimpanan data digital. Nah, yang pertama ada hard disk. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive HDD atau hard drive HD adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Lalu selanjutnya ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan part USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Selanjutnya ada microSD. MicroSD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga microSD yang lain terbagi menjadi SDSC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB, meskipun beberapa yang sampai lebih dari 2 GB, SDHD atau High Capacity memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB. Dan SDXC Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Selanjutnya, bahasan terakhir yang saya akan bahas adalah keterbatasan energi dan upaya untuk mengatasinya. Sini ada pengertian.
Pengertiannya adalah berdasarkan definisi dalam UU RI nomor 30 tahun 2007 bab 1 pasal 1, sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Di sini ada jenis-jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sedangkan energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya ketersediaan di alam ini terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, di sini ada penggunaan sumber energi. Yang pertama, keperluan untuk industri, keperluan untuk transportasi, keperluan untuk rumah tangga, dan keperluan untuk komersial. Selanjutnya ada pembangkit tenaga listrik. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis pembangkit tenaga listrik. Yang pertama ada pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya ada dampak sumber daya energi. Di sini yang pertama ada energi ombak dan energi pasang surut. Dampaknya adalah dapat menelan biaya besar dan dapat mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. Lalu di energi air, dampaknya adalah tidak menghasilkan limbah, menyebabkan erosi, tanah longsor, dan tergantungnya siklus kehidupan hewan, air tawar. Lalu yang terakhir ada energi panas bumi. Dampaknya adalah tidak menimbulkan polusi ataupun emisi gas rumah kaca, dan tidak berisik dan dapat diandalkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.